Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat dengan berbagai macam strata kemampuan mereka. Yang didakwahi oleh Nabi banyak. Makanya waktu haji wada Rasulullah SAW berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat kaum ansor, ada yang baru-baru masuk Islam, ada Arab Badui yang kurang begitu paham dan macam-macam. Ya, Arab Badui, tingkatan pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Tapi di hadapan mereka Rasulullah SAW berkata, ya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtal ummah. Engkau telah menasihati umat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma syhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Rasulullah SAW tunjuk. Allah di mana? Di atas. Yang lihat ini berbagai macam model manusia. Oleh karena ada sebagian ulama, ya, Al-Juwaini, ya, dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhaj salaf dalam masalah Allah di atas. Dia melihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah, yang dengar ada orang yang terpelajar istilah kita, ada orang yang awam, ada orang yang Arab Badui. Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis, lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, harusnya Rasulullah SAW jelaskan. Itu tidak. Oh, maksudnya di atas itu bukan di atas Allah, ini cuma sekedar simbol misalnya. Apa yang dia pahami oleh orang-orang tatkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas, tatkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas. Apa yang dipahami oleh orang awam? Allah di atas atau tidak? Di atas. Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas, maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan. Karena tidak semua orang pakar takwil. Ada orang awam, ada orang Arab Badui, ya. Sehingga dengan tatkala dia merenungkan hal ini, akhirnya dia kembali kepada manhaj apa? Manhaj salaf dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari tempat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari akidah Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang sumber akidah yang benar dan sumber-sumber akidah yang keliru. Topik ini sangat penting karena kita berbicara tentang masalah akidah, yang kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar. Tidak salah berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita berusaha mengetahui mana sumber akidah yang benar untuk kita ambil akidah kita, dan mana sumber-sumber akidah yang keliru untuk kita jauhi. Topik ini lebih terasa penting lagi tatkala kita melihat banyak saudara-saudara kita yang keliru akidah mereka karena keliru sumber pengambilan akidah mereka. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Oleh karenanya saya berharap para hadirin hadirat bisa lebih perhatian pada kesempatan kali ini untuk bisa mendengarkan dengan baik, dan kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita berbicara tentang akidah Islam, sumbernya sangatlah mudah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa punya perkataan yang sangat indah.
waktu beliau ditanya tentang dari mana kita mengambil akidah. Maka beliau menjawab, "Ammal i'tiqad, adapun akidah, fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni." Kata beliau, adapun akidah maka tidak boleh diambil dariku dan juga tidak boleh diambil dari orang yang lebih hebat daripada aku. Bal yu'khadhu anillahi wa rasulihi, akan tapi diambil dari Allah dan Rasulnya. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan juga yang telah disepakati oleh para salaf umat ini, itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fa ma kana fil Qur'ani wajib i'tiqaduhu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka apa yang terdapat dalam Al-Qur'an wajib untuk diimani. Wa kadzalika ma thabata fil ahadithi as-sahihati, demikian juga perkara-perkara yang telah valid, telah sahih yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya akidah bukan hak kita. Yang berhak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri. Kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala Allah sendiri. Kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid Nabi, para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Karenanya secara mudah akidah Islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita disuruh untuk mengambil Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Perkara apa saja yang kalian perselisihkan maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atiiullah wa atiiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Semua yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah kita. Allah tidak membani kita untuk meyakini hal-hal yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, Allah tidak membani kita untuk meyakini hal-hal di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi dua temannya yang di penjara, ya, beliau berkata, ya sahibai sijini a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua temanku yang ada di penjara, wahai dua penghuni penjara, ya, apakah sembahan-sembahan yang beraneka ragam yang kalian sembah itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah yang kalian sembah selain Allah, kalian dan nenek moyang kalian, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali hanyalah sekedar nama-nama yang kalian namakan dan nenek moyang kalian namakan ini sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi apa yang tersebar di masyarakat, keyakinan-keyakinan tersebar di masyarakat, tinggal tanya dalilnya ada atau tidak, Al-Qur'annya ada atau tidak. Mudah akidah Islam. Ya. Dalilnya ada atau tidak, Al-Qur'an ada atau tidak, Sunnah ada atau tidak. Kalau tidak ada, tidak perlu diyakini. Tidak perlu diyakini. Karena kalau akidah ini bebas, bisa dibuat oleh siapa saja, maka buat apa? Al-Qur'an dan Sunnah berbicara. Setiap orang boleh membuat keyakinan. Setiap orang boleh berkreasi tentang suatu keyakinan. Maka cukup firman Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Ini tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita yakini. Tidak boleh kita yakini. Dan banyak di masyarakat kita sebagai contoh sederhana keyakinan-keyakinan yang aneh. Seperti meyakini angka 13 angka sial. Ini dari mana seperti ini? Saya pergi ke hotel-hotel tidak ada lantai 13. Benar. Naik pesawat tidak ada kursi nomor berapa? 13. Dari mana? Dari mana? Siapa yang bikin angka 13 angka sial? Dari mana datangnya? Ternyata diadopsi dari orang-orang barat, orang kafir, penghuni neraka jahanam. Diambil akidahnya dari penghuni neraka jahanam. Bagaimana? Ya. Bagaimana angka 13 bisa menjadi angka yang sial? Apa bedanya 13 dengan 12? Bedanya 13 dengan 14. 13 tinggal tambah 1 jadi 14. Bedanya antara 13 dengan 14 sama seperti 11 12. Kenapa harus dijadikan sebagai angka sial? Jadi kalau di Arab Saudi alhamdulillah lantai ada lantai apa? 13 ya. Subhanallah, orang berkeyakinan angka 13 angka sial itu benar-benar mengakar. Banyak orang meyakini karena hal tersebut. Terus bagaimana kalau orang punya anak banyak? Bolehkah dia punya anak nomor 13?
Pak Ustadz ada caranya, langsung anak 12, langsung anak nomor 14. Loh, gimana caranya? Gimana caranya langsung nomor 14? Karena kalau anak nomor 13, anak sial. Ini nggak benar, dari mana ada ini? Saya punya istri saya, alhamdulillah, satu-satunya ya. 13 bersaudara. 13 bersaudara. Satu meninggal, ya. Dan yang bungsu, anak nomor 13, anak sial bukan ini. Yang terakhir nomor 13. Alhamdulillah belajar di Madinah, alhamdulillah hafal Quran, ya. Ya, dibilang anak sial, ya. Oleh karenanya banyak hal yang aneh-aneh yang tiba-tiba muncul di masyarakat. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah, ya. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mikrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu, waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya, dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tutup Al-Quran tersebut, dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu, ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air, ya. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya, ya. Menerima. Ya akhi, subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Enggak kurang ajar seperti ini. Ya, Al-Quran jadikan apa? Kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukkah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akidah seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari. Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Ya, harusnya ini kewajiban bagi mereka. Ya, kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya pernah pergi juga di suatu kota di tempat yang lain di Jawa juga. Ada 3 gentong besar di suatu masjid besar terkenal, orang datang ramai-ramai sana. 3 gentong besar ini sekitar belasan tahun yang lalu saya ke sana. Ada 3 gentong besar, anak-anak datang kemudian diusap-usap dari air tersebut. Ya, air mungkin gentong yang sudah berlumut dan macam-macamnya. Saya tanya kenapa begitu? Katanya ada sambung ke sumur Zam-Zam. Subhanallah. Ini proyek luar biasa, triliunan ini.
Antum bayangkan bikin lobang dari Jawa ke Mekah itu apa enggak triliunan itu. Bisa habis apa namanya? Anggaran negara. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak berbicara tentang akidah adalah Allah dan Rasulnya, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu. La natajawazul Qur'ana wal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami berhenti pada Al-Quran dan hadis dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Naduru ma'as sunnah haitsu darat." Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah tersebut bergulir. Ya. Kalau sunnah menunjukkan demikian, maka kita yakini tidak perlu kita ingkari dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat dengan berbagai macam strata kemampuan mereka. Yang didakwahi oleh Nabi banyak. Makanya waktu haji wada Rasulullah SAW berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat kaum ansor, ada yang baru-baru masuk Islam, ada Arab Badui yang kurang begitu paham dan macam-macam. Ya, Arab Badui, tingkatan pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Tapi di hadapan mereka Rasulullah SAW berkata, ya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtal ummah. Engkau telah menasihati umat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma syahad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Rasulullah SAW tunjuk, ya Allah di mana? Di atas. Yang lihat ini berbagai macam model manusia. Oleh karena ada sebagian ulama, ya, Al-Juwaini, ya, dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhaj salaf dalam masalah Allah di atas. Dia melihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah, yang dengar ada orang yang terpelajar istilah kita, ada orang yang awam, ada orang yang Arab Badui. Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis, lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, harusnya Rasulullah SAW jelaskan. Itu tidak. Oh, maksudnya di atas itu bukan di atas Allah, ini cuma sekedar simbol misalnya. Apa yang dia pahami oleh orang-orang tatkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas, tatkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas, apa yang dipahami oleh orang awam? Allah di atas atau tidak? Di atas. Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas, maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan. Karena tidak semua orang pakar takwil. Ada orang awam, ada orang Arab Badui, sehingga dengan tatkala dia merenungkan hal ini, akhirnya dia kembali kepada manhaj apa? Manhaj salaf dalam masalah ini. Jadi dia menulis buku tentang masalah ini. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita berbicara tentang akidah, kita berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah kita sangat mudah. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana dalilnya. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana sunnahnya. Kalau tidak ada, kita tidak yakini. Kalau ada, maka kita meyakini. Inilah sumber akidah Islam yang mudah dan gamblang dan mudah dipahami, ya, oleh semua orang. Mudah dipahami oleh semua orang. Baik. Setelah ini kita berbicara tentang sumber-sumber akidah yang keliru. Sumber-sumber akidah yang keliru, dan ini juga sangat banyak tersebar di masyarakat.